Halo sobat semua, para pecinta cerita mistis dan horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Apit Nurholik Channel. Oke, di video kali ini saya akan bercerita kembali seputar cerita mistis dan horor yang tentunya sangat seru, dimana cerita kali ini akan menceritakan sebuah kisah cerita tentang sebuah kedai yang dikunjungi sesosok hantu yang berwujud wanita cantik. Oke, bagaimana kisah ceritanya? Simak terus videonya. Welcome. Oke, ceritanya jadi diawali saat dia masih kuliah, sebut saja namanya Doni. Sambil kuliah, si Doni mencari uang tambahan dengan berjualan makanan di sekitar kampusnya. Awalnya hanya modal kecil-kecilan, sampai ternyata usahanya itu laku keras. Sekarang dia membuka kedai sendiri yang tidak jauh dari lokasi kampusnya. Malam itu kedainya ramai dikunjungi oleh mahasiswa yang mencari hiburan malam, sampai akhirnya si Doni harus menutup kedainya agak larut sekitar jam 11 malam. Namun karena banyak orang yang berkunjung malam itu, membuatnya sedikit lama di kedai untuk mencuci piring di dapur, sampai-sampai si Doni pun lupa menutup kedainya dan pintu kedai masih dibiarkan terbuka. Kedainya itu terdiri dari 2 lantai ke bawah. Karena posisinya dekat sungai, maka lantai yang di bawah dia jadikan dapur umum dan lantai atas dijadikan sebagai restorannya yang menghadap langsung ke jalan raya. Di depan kedainya terdapat jalan kecil yang dipagari blok tempat orang untuk berjalan, serta sebuah pohon tinggi besar yang kalau siang membuat kedainya terlihat sejuk. Namun ternyata itu juga yang menjadikan perhatian makhluk lain yang ada di sekitar jalan yang dekat dengan kedainya. Setelah si Doni selesai mencuci piring, dia tidak langsung menutup kedai. Dia duduk dulu di mesin kasir dan menghitung pendapatannya hari itu. Sebenarnya si Doni tidak sendirian dalam mengelola bisnis ini. Dia dibantu sahabatnya si Tony. Malam itu si Tony terpaksa pulang duluan karena keluarganya mengadakan syukuran di rumahnya. Akhirnya si Doni pun sendiri di kedai, dan ketika dia sedang menghitung uang, entah kenapa dia merasakan sesuatu yang tidak enak hati. Sesekali dia pun menatap ke arah jalan besar di depan kedainya. Sudah sangat sepi. Semakin malam dia merasa semakin was-was. Lalu dia bangun dari kursi kasir dan segera membereskan kursi-kursi yang tertata di luar. Tiba-tiba saja dia mendengar suara orang seperti masuk ke dalam kedainya. Suaranya sangat halus. Refleks dia melihat ke sekitar, tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu hanya halusinasinya saja. Si Doni mulai memasukkan meja dan kursi, lalu kejadian aneh itu terulang lagi. Dia mendengarkan seseorang berkata permisi, sampai terdengar bunyi gaduh di dalam dapur yang berada di lantai bawah. Dia pun segera mendekati tangga menuju bawah. Dia intip tapi tidak ada apa-apa.
Lalu dia mendengarkan lagi suara permisi masih buka. Seorang perempuan muda berdiri di depan si Doni. Perempuan itu sangat cantik, berpakaian putih pendek seperti baju tidur. Dia melihatnya dan melempar senyum. Dia bilang kalau sebenarnya kedai ini akan tutup, tapi karena kasihan, mungkin karena dia lapar, si Doni pun mempersilahkan dia duduk, lalu membawakan menu makanan untuk wanita itu. Sebelum sampai menu itu ke tangannya, wanita itu langsung menolaknya tanpa basa-basi, hanya menggerakkan tangan. Si Doni pun bertanya lagi apa yang akan dia pesan, dan wanita itu hanya menjawab nasi. Dia pun terheran, mau pesan nasi aja. Kembali wanita itu tidak menjawab, sekarang malah terlihat semakin menunduk, seakan dia tidak mau memperlihatkan wajahnya pada si Doni. Lantas si Doni pun bertanya lagi mau pesan nasinya sama apa, telur atau apa. Wanita itu pun mengangguk sangat pelan dan menjawab apa saja. Doni lalu mengerutkan keningnya dan menuju ke dapur mempersiapkan pesanannya. Jam segini ada perempuan pesan nasi saja, ujarnya dalam hati. Doni pikir itu hanya orang gila, tapi dia perlu membuktikannya. Setelah beberapa menit, hidangan makanan pun selesai, lalu kembali ke atas dan melihat perempuan itu masih terduduk di sana. Si Doni pun memberikan kepada perempuan itu sepiring nasi dan juga telur. Ketika dia tinggalkan, dia memakan makanan itu, dan perempuan itu memakan nasi dan telurnya itu dengan sangat lahap, namun tanpa menggunakan sendok dan garpu. Perempuan itu memakan telurnya menggunakan tangan dan menggenggam nasinya langsung ke dalam mulutnya. Dia duduk di meja kasir sambil memperhatikan perempuan itu. Tidak lama makanan pun habis, kemudian dia berdiri langsung melangkah keluar. Si Doni pun spontan langsung berdiri, maksudnya dia belum bayar makanan yang dia pesan. Dan si Doni pun mencoba menghentikannya. "Neng, maaf, belum bayar nasi sama telurnya," ucap si Doni. Namun perempuan itu seakan tidak mendengarnya. Dia berjalan tenang mengarah keluar, lalu dia melihat kiri dan kanan jalan dan pergi. Perempuan itu sambil kesal, sambil berucap, lalu dia pun membiarkan dia pergi dan segera membereskan piring bekas makanan perempuan itu, lalu menutup kedai. Sesekali si Doni melirik perempuan itu masih berdiri di depan kedai. Dia segera menutup kedai dan membiarkan sebuah celah kecil agar dia bisa mengintip dari sela-sela rolling door, karena si Doni penasaran siapa perempuan itu. Ketika dia mengintip, perempuan itu masih berdiri dan perlahan dia mulai bergerak menuju sebuah pohon besar yang ada di depannya. Tangannya memegang kulit pohon lalu merabanya, dan kali ini perempuan itu mulai memeluk pohon yang cukup besar sambil kedua tangannya seakan-akan meraba sesuatu. Dan perempuan itu terlihat semakin memberikan tenaga di kedua tangannya, lalu perempuan itu pun memanjat pohon besar itu. Dan semakin merangkak dan terus merangkak menaiki pohon yang sangat besar itu. Belum sampai puncak, perempuan itu kini berpindah ke sebuah dahan yang cukup keras.
kini perempuan itu terduduk di atas dahan itu, dan si Doni bisa melihat kakinya yang terjulur ke bawah. Dia menggoyang-goyangkan kakinya. Dia mulai mendengar suara cekikikan. Perempuan itu terus cekikikan sambil mengangkat kakinya maju mundur seperti orang yang sedang bermain ayunan. Si Doni pun diam terpaku, badannya tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba dia mengarahkan pandangannya kepada si Doni, seakan dia tahu kalau si Doni sedang mengintipnya, dan pelan-pelan wanita itu mulai berdiri di atas dahan pohon dengan wajah tersenyum sambil tertawa cekikikan. Dan wanita itu meloncat dari pohon lalu menghilang. Si Doni mengumpulkan semua tenaga dan langsung berlari ke dapur. Dia duduk jongkok di bawah tangga. Si Doni takut setengah mati. Lalu dia coba membaca doa yang sebisa dia. Si Doni terus membaca doa sambil menenangkan diri. Dia mulai mengatur nafas. Kini si Doni masih terdiam di bawah tangga sampai terdengar suara hihihihihi. Terdengar suara yang cukup mengganggu. Si Doni memejamkan matanya. Dia tidak berani melihat asal dari suara itu. Suaranya semakin jelas terdengar, mendekati si Doni, semakin mendekati. Ada sebuah tangan dingin yang memegang pipi si Doni. Tangan itu mulai mengelus-elus pundak, dan kini dia merasakan sebuah hawa dingin tepat berada di depan wajahnya. Si Doni sudah tidak tahan lagi dan ingin segera keluar dari kedai. Si Doni memberanikan diri membuka mata, dan sesosok wajah muncul dari sela-sela tangga tepat di depan wajah si Doni. Dengan senyum menyeringai kepada si Doni, tangannya terus memegang pipinya si Doni sambil terus tertawa cekikikan. Hingga si Doni pun akhirnya tidak sadarkan diri. Singkat cerita, esok harinya si Doni bertemu dengan temannya, sebut saja namanya si Tony ya. Dia menceritakan pada si Tony tentang kejadian semalam. Si Tony hanya tersenyum dan berkata bahwa dia juga pernah melihatnya, dan konon menurut si Tony, perempuan itu adalah penunggu yang berada di depan kampus tempatnya kuliah. Si Doni pun tidak bisa menjawab apa-apa, dan si Tony bilang perempuan itu sering mengunjungi dia ketika jaga sendiri. Mungkin karena itu beberapa warung jajanan di jalanan ini tidak pernah buka sampai larut malam, karena perempuan itu sering muncul, dan perempuan itu bukan manusia melainkan sosok makhluk halus penunggu taman depan kampus tempatnya kuliah. Oke, demikianlah cerita mistis dan horor kali ini. Semoga para sobat semua, para pecinta cerita mistis dan horor dapat terhibur dengan video saya, dan semoga cerita horor saya kali ini membuat para pecinta cerita mistis dan horor merinding dan membuat bulu kuduk para kalian berdiri ya. Oke, mungkin saya akhiri dulu video saya kali ini. Oke, buat teman-teman para pecinta cerita horor, apabila teman-teman punya cerita atau kisah horor yang mau diceritakan di sini, kalian bisa kirim ceritanya lewat email di bawah ini ya teman-teman. Oke, mungkin saya akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang tentunya dengan cerita yang berbeda dan seru.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.